Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah sesepuh kita Haji Rasum AN sehat, mudah-mudahan diberi panjang umur, bermanfaat bagi umat. Insya Allah 83 hari lagi Ramadan. 83 hari lagi. Mengapa saya ingin menyampaikan Ramadan? 1, 83 hari lagi itu pendek. 2, Januari saya pamit karena ada keluar kota. Paling nanti Desember Jumat terakhir. Karena Februari tanggal 18 itu 1 Ramadan. Jadi 17 malam 18 Februari itu sudah sholat tarawih. Menurut hisab, insya Allah kalender hijriyah global tunggal sudah dengan perhitungan ilmiah, didukung oleh 60 negara Islam. Karena kita ingin Lebaran kita tahun Hijriyah 1447 ini jatuh 20 Maret hari Jumat, Maret tanggal 20. Ya, didukung oleh 60 negara Islam. Bila Idul Adha, Idul Fitri jatuh hari Jumat, Nabi tetap menegakkan sholat Jumat, tapi umatnya dipersilahkan. Mau Jumatan ya boleh, mau duhuran ya boleh. Maka malam ini 83 hari lagi, mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, oleh Allah diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Menurut riwayat, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan dijadikan puasa fardu. Diturunkan pada hari Senin, maka ada puasa sunnah hari Senin. Oleh karena itu, bulan Ramadan yang kurang 83 hari lagi, bagaimana sikap kita? Nah, itu sudah saya tulis untuk membantu, tidak usah nulis. Yang pertama, bergembira atau senang. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Tanda orang beriman itu ada 2. Senang dengan kebaikan dan gelisah dengan kesalahan. Jadi Ramadan kurang 83 hari lagi, hati kita bergembira, tanda mukmin. Jangan malah bekah-beku, puasa maning. Enggal orang limadang ya mengko. Senang. Nah, nanti senangnya yang 11 bawah itu nanti saya jelaskan mengapa harus senang. Jadi orang mukmin itu kalau akan ketemu dengan kebaikan hatinya senang. Baru mendengar Ustadz Rasum mengumumkan malam ini pada maghrib ada pengajian,
oleh Dr. Ambles Ahmad Kifni, itu hatinya senang. Oh iya, anak ngaji ya. Itu mukmin. Aja mecoco ngaji maning. Itu tadi tanda orang mukmin itu senang dengan kebaikan. Dengar Allahu Akbar, hatinya gembira. Alhamdulillah, umur saya sampai sholat maghrib. Nah, itu. Yang kedua, ikutin. Karena ada 9 sih. Mendalami ilmu tentang amaliyah Ramadan. Ini orang yang mau berangkat haji, wah manasiknya setahun sebelumnya, tiap hari Ahad, ya teori, ya praktek, setahun. Padahal haji dan puasa sama-sama rukun Islam. Kita malah puasa nggak usah pakai seragam puasa. Nih, kalau haji kan pakai seragam haji, pakai sarung, pakai celana, puasa boleh. Kalau umroh, ihram mesti pakai kain ihram lah. Ini maka ilmu puasa kita pelajari, mana yang memperkuat, mana yang boleh, mana yang makruh, mana yang merusak, supaya puasa tahun ini lebih bermutu, berkualitas, lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Iki ilmune. 3. Menyusun perencanaan, planning, rencana. Ramadan tahun ini saya merencanakan khatam juz amma misalnya, khatam Quran misalnya, tambah hafalan doa misalnya. Saya akan iktikaf misalnya, direncanakan. Mengapa saya terangkan Ramadan jauh sebelumnya? Biar perencanaannya masih jauh. Aja mikir-mikir kelambi anyar di sini. Yang dipikir sukses Ramadan. Rencanakan. Yang keempat, ini saya terangkan sampai selesai. Menempatkan sebagai amaliyah utama. Seorang sahabat meminta kepada Rasulullah nasihat. Murni ya Rasulullah, coba saya diperintah untuk beribadah apa? Nah, gitu. Nabi bersabda, alaika bisaum la idla lahu. Nanti berpuasa, puasa itu tidak ada tara bandingnya. Tidak ada tara bandingnya. Ya. Sampai-sampai berpuasa itu tidur diniati untuk melaksanakan puasa. Ibadah yang bisa dilakukan sambil tidur itu cuma puasa. Sholat ya batal, tidur. Haji tidak bisa balang jumroh, tidur. Ngaji tidak ngerti, wong tidur. Tapi ibadah yang bisa dilakukan sambil tidur itu adalah puasa. Jadi baru kuliah subuh, blek tuh. Tangi jam 11, siram, duhuran, blek mandi. Jam 3, wungu, siram, asar, blek mandi. Puasa kok blek. Melek-melek anak kolak. Sah puasanya. Misalnya, pilih mana Ustadz? Tidur terus, tapi tidak tidur tapi ngerasani. Nah, pilih tidur. Nah,
Sebab tidur itu tidak merusak puasa, cuma merendahkan kualitas. Nah, gitu. Tapi kalau ngerasa ibu itu merusak. Nah, makanya amal yang utama kita tinggikan bulan Ramadan. 5. Menekan sesuatu yang menjadi gangguan. Misalnya, maaf, lagi jengkelan, wawuh sadurunge puasa. Nah, sebab orang yang berbencian sedang berpuasa, puasanya rusak. La yahillu li muslimin ayyajuru akhuhu. Haram seorang muslim putus hubungan dengan muslim yang lain. Berarti silaturahmi itu sakjane apike sadurunge puasa. Jadi puasa itu mulus, sudah tidak ada lagi yang mengganjal di hati. Antara ayah dan istri, antara bapak dan ibu, antara suami istri, antara bapak ibu dan anak, antara mbah kakung dengan cucunya, keluarga, termasuk jamaahnya. Jadi nanti Masjid Nurul Hidayah menjelang-jelang Ramadan salaman keliling kayak halal bihalal. Untuk jangan sampai di tengah-tengah berpuasa itu muncul gangguan, marah, bertengkar gitu. 6. Mempersiapkan bekal penunjang. Kenapa sebabnya saya terangkan supaya kita menyiapkan keperluan Ramadan jauh sebelumnya. Kalau bisa, misalnya kolang-kaling rong karung misalnya, gula Jawa telung karung, kolak sih misalnya. Nanti nang kamar isine kolang-kaling kali gula Jawa tok, pikir kolak wae dipikir. Siapkanlah seperlunya. Orang tua kuno, orang tua kuno tidak semua jelek, kadang-kadang baik pikirannya. Mencari rizki 11 bulan untuk dinikmati 1 bulan. Jadi gula wentah ekonomi 11 bulan untuk dinikmati 1 bulan. Ngajeng riyo kula teng Linggapura ning asal Cilikan ini wonten masjid, wonten kamare ngene. Wah, tiyang sepuh-sepuh. Puasa Ramadan, puasa untuk kasepuhan. Nanti golek dunya 11 bulan, dinikmati 1 bulan. Isine nggih namung sare, ungu, zikir, baca Quran, ngaten niku sebulan. Nah, niku namine mempersiapkan bekal penunjang. 7. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Kira-kira kalau karpet Masjid Nurul Hidayah menjelang Ramadan ya dijemur, digebuki, lebune sih. Nggih, yen kula mawon anur ngajeng griya, itu ya begitu. Nantinya sebelum Ramadan karpet dijemur, syukur dicuci, di laundry. Syukur. Aja ayem-ayem karpet akeh lebune meneng bae takmire. Tenang. Disedot jamaah iki. Emangnya jamaah kok nyedoti lebu. 8. Membentuk dukungan keluarga dan lingkungan. Pas dia di ujung gang spanduk pasang Nurul Hidayah, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Syukur ditulisi puasa Ramadan membentuk manusia takwa.
Kalau lingkungan Nurul Hidayah kok puasa semua, boleh ditulis pakai spanduk. Warga kami puasa semua. Kecuali yang tidak. Yang ini kota sih Banjarbaru kan kota. Prokerto niku saestu hari ketiga niku maka es tungtung nggih sudah mulai ngodol ya Allah. Dan nggih lingkungan mendukung. Nggih. 9 berdoa memohon Ramadan tahun ini lebih baik. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang puasa tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu, dia termasuk orang yang beja, beruntung. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia orang yang beruntung. Siapa yang pensiun lebih baik dibanding waktu kerja, itu orang yang beruntung. Nah, gitu. Jadi dalam Islam itu orang yang beruntung itu orang yang sekarang baik. Sekarang baik. Misalnya tidak boleh milih ketiga, pilih mana? Waktu enom nakal bareng tua tobat. Dibalik, waktu enom ahli ibadat bareng tua gemblung. Pilih yang tobat. Walaupun waktu muda nakal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik dari awal. Itulah maka bersyukur, mudah-mudahan kita menjaga kesehatan kita, mohon kepada Allah diperjumpakan dengan Ramadan, dan kita bertekad Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Misalnya tahun kemarin bolong tarawihnya, tahun ini usahakan jangan bolong. Misalnya Nun Sewu yang menjadwalkan jamaah 5 waktu di masjid, tahun kemarin saya jamaahnya hanya maghrib, isya, subuh. Coba usahakan duhurnya, asarnya sewaktu berpuasa. Itulah poin yang ke-9. Mohon kepada Allah amaliyah Ramadan kita tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Sebelas keutamaan ibadah puasa Ramadan. Mestinya nanti kalau sudah masuk Ramadan, mungkin yang awal-awal boleh jelaskan puasa. Jangan semua kuliah subuh, kuliah tarawih, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sekarang hadis itu, jangan nanti sudah masuk puasa. Kalau puasa materi lain. Baca kurang dina soma ramadhana. Rong dina maning Ustaz. Nah, jauh sebelumnya keutamaan Ramadan. Apa yang pertama? Nah, ini yang kita harapkan. Pelebur dosa. Sekarang dikemukakan hadisnya, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridho Allah, diampuni dosanya yang sudah-sudah. Siapa orang muslim mukmin yang tidak gembira mendengar berita akan diampuni dosanya melalui puasa Ramadan? Makanya kalau rampung puasa itu Idul Fitri, kembali pada fitrahnya, kembali suci, karena dibersihkan bulan Ramadan. Senang kan kita akan diampuni dosanya. Itu. Siapa yang tarawih karena iman, mengharap ridho Allah, diampuni dosa.
Siapa puasa ampuni dosanya. Siapa yang menegakkan sholat Lailatul Qadar pas sedang ibadah, turun Lailatul Qadar, firolahu ma taqaddama min dambihi, pelebur dosa. Yang kedua, menguatkan ukhuwah Islamiyah. Sedang puasa bertengkar tidak batal, tidak batal, tapi rusak. Terus naik Arab tukaran bis gatel yang ngenteni maghrib. Masa tukaran kok ngenteni maghrib? Ngrasani rusak, engko ngrasani nebar maghrib apa diunten bar maghrib tidak, artinya perbuatan-perbuatan yang merusak puasa walaupun tidak membatalkan kita jaga. Di mana letak ukhuwah Islamiyahnya? Berkar tidak boleh, ngerasani tidak boleh, bermarah tidak boleh, putus hubungan tidak boleh, mencela tidak boleh, menghina tidak boleh. Kalau yang dihina orangnya, yang kita tidak suka sifatnya. Kalau mau kadang-kadang kepleset nuwun sewu, mangke bulan Ramadan tak siap-siap nalah. Aja ngrasani Jokowi lah, wis lah. Meneng bae lah. Wis serahna karo aparat hukum bae. Dirasani ya ora krungu ora ning ngene. Nah itu. Ketiga, amal ibadah dilipat gandakan pahala. Masya Allah. Allah melipat gandakan pahala orang yang sedang berpuasa. Sholat sunnahnya diberi pahala seperti sholat fardu. Sholat fardunya dipahalai dengan berlipat ganda, 10, 70, 700 kehendak Allah. Baca Quran tiap huruf 10 kebaikan dilipatkan. Bahkan sedekah yang paling utama itu sedekah di bulan Ramadan. Siapa yang memberi buka puasa, dia memperoleh pahala 2. 1 puasanya, yang kedua memberi buka pada orang yang sedang berpuasa. Sampai ada ulama yang menyimpulkan tidurnya saja bertasbih. Bagus. Tinimbang ngrasani turu, tinimbang tukaran turu, tinimbang jengkel turu. Tidurnya orang berpuasa itu berpahala karena meninggalkan yang merusak. Empat, mendidik kesabaran. As-siyamu nisfus sabri. Puasa itu setengah di mendidik kesabaran. Orang lo lapar itu udah marah. Jadi wong kencot niku gampang jengkel. Ada yang sembunuh gara perutnya kosong. Ini puasa ini berlangsung 14 jam. Dari mulai awal subuh sampai awal maghrib. Jadi kalau mau ditanya kapan puasa itu, masuknya waktu subuh, berakhir masuknya waktu maghrib. Karena kita khawatir jangan-jangan kita sahur sudah masuk waktu subuh, maka ulama menyimpulkan ada ikhtiyat, namanya imsak. Imsak itu sebelum masuk waktu subuh, ya 10 menit, ya mandek lah. Padahal imsak itu masih boleh minum, belum subuh. Cuma khawatir, ya, waktu subuh pakai jam dinding, selisihnya bisa menit, 1 menit, 2 menit, malah subuhnya hisabiah itu 8 menit setelah hitungan yang umum. Maka ikhtiyat, hati-hati.
Alhamdulillah RRI yang punya radio biasanya sebelum subuh sudah mengingatkan sebentar lagi imsak. Berapa menit? Enggak ada hadis yang menjelaskan menit. Ya dikira-kira saja lah. 5 menit, 10 menit. Jadi misalnya kau panjenengan teratap imsak boleh, tapi minum, jangan makan. Waktunya tinggal 3-4 menit. Maka Nabi ngendika, bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Kenapa Nabi kok ngendikane seteguk air? Sebab puasanya dengan minum saja, asal niatnya tepat. Lebih baik minum tidak makan daripada makan tidak minum. Waktu ini ndak renduk telu banyu ya mendelik apa maning tambah ranjem sisa tambah mendelik. Nah, jadi minum itu dianjurkan Rasulullah kalau sahur banyak minum. Insya Allah tidak dehidrasi, enggak, kuat lah. Kecuali bagi yang sakit, sabar. 5. Mendatangkan kenikmatan batin. Lisoimi farhatani, farhatun inda iftarihi, farhatun inda liqa'i rabbih. Orang berpuasa itu diberi 2 kenikmatan. 1, nikmat tatkala berbuka. 2, nikmat besok menghadap Allah dapat pahala. Saestu Bapak Ibu, mboten wonten tiyang dahar ngunjuk ngluwihi nikmatnya berbuka puasa. Maka kalau buka puasa itu yang sederhana, yang istimewa nanti untuk sahur. Sebab sahur itu untuk 14 jam. Kalau buka puasa ya sekitar untuk 4 jam. Makan maghrib, sholat isya, tarawih, tidur jam 10. Berarti kan buka puasa untuk 4 jam. Tapi kalau sahur 14 jam, awal subuh sampai awal maghrib. Jadi kata-katanya keliru. Buka puasa enak-enak, ayam goreng, ceplok endo, rica-rica entek kabeh. Sahur dari menduan siji atis banget. Salah. Jam 10 wis pucet. Ini pucet Pak mendoan. Jadi yang istimewa untuk sahur. Samping makan sahur, makan malam jarang kita lakukan, aras-arasen nek ora istimewa. Jadi balik, kalau buka puasa yang sederhana saja, air, pola, kalau makan ya tahu 1, tempe 1 misalnya udah. Yang agak istimewa nanti untuk sahur. Gitu. Jebule laku enak malah ke laut ora bisa saya namanya nasib gitu. Makanya Masjid Nurul Hidayah kalau jam 3 bangunkan lewat pengeras suara. Itu masjid saya, masjid depan rumah saya. Puasa Asyura jam 3 membangunkan. Itu puasa Asyura. Puasa Arafah sebelum Idul Adha jam 3 membangunkan. Ramadan sudah rutin bertahun-tahun. Jam 3 sahur. Dah, lagi sahur gitu. Sing krungu jawab beli. Nah, sekarang ada tren baru, tidak hanya buka bersama, tapi ada yang sahur bersama. Nah itu,
namanya mencari sesuatu nikmat. 6. Membentuk kesehatan lahir batin. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat. Sehat. Nun sewu, orang yang sering berpuasa dengan orang yang sering makan, insya Allah lebih yang sering berpuasa. Ini penelitian dokter itu tikus kalih dilebetaken teng kaca kayak akuarium. Ingkang setunggal tikus diparingi panganan disenengi terus. Nganti selain itu sudah tambah gemuk. Nah, yang satu diberi makanan seperti orang Islam puasa. Sahur kasih makan, minuman. Setelah ditarik kanannya minumannya, maghrib makanan lagi selama sebulan. Sing jimangan duran, sing siji mangan kaya wong Islam puasa. Tikus kalih nih. Setelah itu diteliti, dibuka tubuhnya tikus yang puasa dan dibuka tubuhnya tikus yang mangan jor-joran. Yang sehat itu organ tubuhnya tikus yang puasa. Gitu. Jadi benar kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat. Apotek menawi bulan Ramadan itu dodolan obat medun, obatnya boleh. Itu penelitian. Jadi apotek-apotek niku nek bulan Ramadan ra disepi. Orang Islam yang sedang berpuasa sehat, sing serai nyut mari, sing awake perindang-perinding mari. Niku hebat itu penelitian. Makanya bulan Syawal apotek munggah malih. Terutama pil diapet entrostop terno. Bangsa nah, setunggal sawal ngerujak Lombok 17 lah ya. Itulah betul orang yang suka berpuasa lebih sehat dibanding orang yang sering makan. 7. Pengendalian hawa nafsu. Makan kita kendalikan, syahwat kita kendalikan, marah kita kendalikan, nggih. Nun sewu ibu-ibu, makanya bulan Ramadan niku mlakune aja gatekot, nggih, aja gatekot. Wong lanang ning deleng mburi wong wadon nek gatekot syahwat ora batal ning rusak. Loh, ibu. Jadi bagusnya ibu bulan Ramadan bokongnya tutupi triplek bae. Apa kardus bekas aqua. Lah kita ini padahal sudah dunia modern, orang kota yang ketemu nang pirang-pirang tempat, yang penting jangan sampai bersyahwat. Nah, itu. Karena puasa itu melatih pengendalian hawa nafsu. 8. Terkabulnya doa. Salah satu laroddu da'watuhum as-sa'i asmu hatta yu'ya. Ada doa yang tidak ditolak oleh Allah, itu doanya orang yang berpuasa sampai berbuka. Panjenengan kula makan Ramadan lagi pusing akeh donga. Bangsa daerah parang, bahasa Indonesia parang, Al-Qur'an parang, pakai nabi, sabda hadis parang, pakai athar sahabat parang. Duh Gusti Allah, mugi kula tetep iman lam amin. Duh Gusti Allah, mugi katampi sedaya amal ibadah kula amin. Duh Gusti Allah, mugi paring kesehatan lahir batin amin. Panjang umur amin, berkah rezeki amin. Itu bulan Ramadan bermimil.
Karena doa yang tidak ditolak oleh Allah salah satunya orang yang sedang berpuasa sampai berbuka. 9, ibadah puasa termasuk 5 rukun Islam. Umat Islam Indonesia tidak sedikit sing aneh. Wonten ing syahadat pun, salat pun, ing puasa dereng. Wonten wong wetan puasa niku ahli. Syahadat puasa ning ora salat. Aneh maneh, nggih. Jadi kita ini Islamnya ya genapkan, ada puasa, sholat, puasa, bagi yang mampu berzakat, bagi yang mampu lagi berhaji. Jadi menggenapi aja gotang. Maka panggilan puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, bukan ya ayyuhan nas, bukan ya bani Adam, tapi ya ayyuhalladzina amanu, karena yang berpuasa kuat enteng seneng itu hanya orang yang beriman. Wong sing imane kuat, puasa itu enteng, malah ngarep-arep ini. Kita mudah-mudahan mengharap kepada Allah umurnya dipanjangkan sampai Ramadan. Iya repot, iya betul. Mengapa? Hujibatil jannatu bil makarihi. Surga itu ditutupi oleh hal-hal yang merepotkan. Wa hujibatin naru bisyahawat. Neraka itu diliputi oleh bangsa penyalur syahwat. Ya jenengan nuwun sewu lah, dalu niki ngaji ya repot. Bangun subuh pagi udan gerimis ya repot. Bulan Ramadan kok datang sebulan penuh puasa ya repot. Haji walaupun seneng repot. Jadi dengan ngaji kados ngaten iki nggih repot pancen, dan ini namanya jalan ke surga. Coba ibu-ibu nuwun sewu, sikile wis pindah ping pira repot. Nengen wis slonjor wis ngiwa wis sing durung kan labruk. Ya repot. Itu surga, jalan ke surga. Zakat repot, puasa repot, ngaji repot, tapi itu jalan ke surga. 10 dalam Al-Quran Al-Baqarah 3 pas dari Ramadan itu lalakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa itu gampangane bancar kembar, gedek karo mantuk. Jadi bulan Ramadan itu dilatih gedek, dilatih gedek. Nang kamare dewek, segane dewek, tur dewekan, kordene tutup, gedek ora. Engko maghrib bae. Ngapunten nggih, ngapunten Bu. Hari Ahad libur pegawai, udan deres. Nang kamar langka bocah, munggani wong rotok nyong karo ibune. Udan deres, ya gedek. Nggih. Dijak tukaran gedek. Hati puas ku nglatih gedek. Mangke habis maghrib terus mantuk. Ya boleh apa-apa yang tidak boleh waktu puasa. Jadi takwa ya latihan gedek, latihan mantuk. Nuwun sewu ngapunten. Ngaji mantuk napa gedek? Mantuk insyaallah nggih. Rukun karo tangga mantuk, silaturahim mantuk, sedekah mantuk, ngrasani
jadi sopong. Kadang-kadang mantuk kok. Rasanya gedek. Itu jadi takwa itu mantuk dan gedek. Ngerana wong mukmin bisa mantuk perintah Gusti Allah, gedek larangan Gusti Allah, takwa wis. Metu sing masjid ana sandal anyar gedek. Ya itu namanya takwa itu, Masya Allah. 11 Aisyah membentuk nilai disiplin, taat aturan, aturannya ditaati, waktunya ditaati. Imsak segera mandek, Allahu Akbar maghrib makan buka, jangan nunggu isya. Sebaik-baik orang berpuasa itu makan pas maghrib, jangan mundur isya. Itu gayanya orang Yahudi itu, ngenteni bintang gemerlapan. Nah, jadi sing apik niku nyetel RRI, nek penceramah pun billahi taufik wal hidayah, cek sendoke. Kata RRI kan kentongan tek 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 tek. Nah, ngriki tiru ding 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 ding. Nah, mereka bleng ngriki tem. Itu yang paling baik. Jadi kalau begitu disiplin, ya sholat butuh disiplin, haji disiplin, zakat disiplin, puasa disiplin. Berarti orang Islam sangat banyak hati disiplin. Maka ada orang Barat yang tertarik ke Islam, melihat orang sholat di Masjidil Haram. Itu tidak ada komandannya itu. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Orang sekian juta kok tidak ada yang ngaruh. Soft itu. Makanya kalau jenengan mirsani niku pas sholat Masjidil Haram, ya Allah, orang kok melingkar di Ka'bah. Tidak ada komandan upacara, komandan regu, nggak ada. Itulah disiplin. Nah, orang Islam sebenarnya dilatih hidup teratur, baik aturan Allah maupun aturan manusia. Marhaban bihuduri Ramadan. Ini pengantar dulu. Panjenengan silahkan nanti mengaji sendiri, buka fikih puasa, yang boleh apa saja, yang makruh apa saja, yang merusak apa saja, supaya tahu mana yang boleh, mana yang dimaafkan, mana yang gitu. Makan tidak sengaja tidak membatalkan, misalnya puasa dina ketelu nasi kami sarapan jam 10 ana roti nang piring kelalen tom bareng garis siji kemutan Allah nyong ya entek loro nih. Lanjutkan puasamu, itu rizki dari Allah. Nah, boleh. Seret pak, tidak boleh minum. Kemutan. Agar orang pelalen mau. Kemutan terus seret pak, orang uli minum. Rasakan sendiri. Nah, itu disiplin berpuasa. Mudah-mudahan kita menyiapkan jauh sebelumnya, hati kita senang, ilmu kita pelajari, sarana prasarana dilengkapi gitu. Karena apa? Ingin meningkatkan kualitas Ramadan kita tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Makatan kirang langkung, mungkin bermanfaatipun. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Pak Rasum ini sehat nggih Pak Rasum. Insyaallah umur paling tua di antara panjenengan, semoga panjang umur manfaat. Amin.
Mari saya cukupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.